Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan coba memberikan tutorial tentang bagaimana membuat suatu simulasi menggunakan Arduino ya. Kebetulan saya software Proteus yang menggunakan Proteus versi 8 ya, profesional. Jadi kalau misalkan akan melakukan simulasi, yang pertama harus dimiliki adalah bagaimana mempunyai software Proteus. Ini saya Proteus versi 8. Kemudian mempunyai ini library Arduino Uno yang pertama yang akan untuk untuk ininya. Kebetulan saya ini mempunyai library Arduino Uno, yaitu ada dua file yang diperlukan, ada Arduino Uno TF, kemudian Arduino Uno TF library-nya. Jadi ini nanti dua file ini kalian kopikan, contoh seperti ini. Saya kopikan dua ini, kemudian saya copy ya. Kemudian untuk kopikannya ini di Proteus versi 8, klik kanan, kemudian properties ya, kemudian ada open file location. Cari di sini ada untuk balik ke Proteus ininya, ada folder library ini, klik dua kali, kemudian masukkan di sini ya, kemudian masukkan di sini, kita paste karena sudah ada. Jadi saya ini seperti ini. Ini masukkan semua sudah ada ya di sini ya. Oke. Saya punya Arduino Uno, Arduino dan sebagainya ya. Kemudian setelah itu ada yang perlu juga diperhatikan. Ada biasanya, Pak, kenapa saya tidak bisa membuka library seperti ini ya? Saya cobakan kalau saya tidak menggunakan ini ya. Ya seperti ini ya. Sebentar. Jadi kalau misalkan ada, diklik dua kali, tunggu sampai buka ini, misalkan new project misalkan ya. Kemudian kalau misalkan mau bikin new project seperti ini, muncul misalkan next finish misalkan. Ada biasanya banyak pertanyaan tentang bagaimana, Pak, saya tidak keluar ininya, misalkan saya misalkan di sini Arduino. Oh, ini karena saya sudah masukkan ya. Ada biasanya, Pak, kenapa tidak muncul di sini library-nya? Kalau misalnya seperti ini ya, diklik di sini, kemudian misalnya seperti ini. Contohnya, klik di sini, kemudian klik di sini, ada error no library found. Ya, yang harus dilakukannya seperti ini. Jadi Proteus, buka, klik kanan, kemudian properties, kemudian cari compatibility ya, kemudian run this program as administrator, kemudian apply. Oke, jadi itu nanti yang perlu dilakukan kalau misalkan tidak ada library yang ditemukan ya. Klik dua kali, kemudian nanti ada pertanyaan seperti ini, itu saja. Kemudian tadi tunggu sampai seperti ini, kemudian new project, next, yes, next, finish ya. Setelah finish, kita buka di sini, ada komponen mode. Kemudian ada di P ini ya, kemudian misalkan Arduino ya, Arduino. Nah, di sini ada Uno R3, Arduino dan sebagainya. Saya menggunakan coba yang Arduino Uno ini ya. Nanti atau ini sama aja karena library-nya ada dua. Misalkan saya pakai yang ini saja misalkan. Kemudian misalkan saya pakai LED, misalkan LED. Ini LED ya. Misalkan saya pakainya LED, pakai yang red aja ya, pakai yang ini ya. Oke, saya pakai LED ya. Oke,
Ini nanti misalkan saya pakai ini. Nah, ini kan sama seperti seperti hardware-nya ya, kemudian misalkan saya mau rotate seperti biar ini supaya lebih jelas, misalkan seperti ini. Kemudian saya mau menambahkan LED di sini. Nah, di sini kamannya kaman anoda, kaman ya, di sini kamannya kaman anoda, kaman katoda, nanti saya pakai di sini. Ini ya. Jadi kalau misalkan ini dari anoda dikasih positif, katodanya dikasih negatif. Nanti cari di sini ground di sini, kemudian sambungkan ya. Kemudian software yang kalian perlu punyai, misalkan Arduino ini, Arduino IDE. Kebetulan saya pakai Arduino-nya versi berapa, saya lihat dulu. Saya lupa lagi. Harus punya Arduino IDE, nanti download saja. Harus punya seperti ini sampai muncul seperti ini ya. Kemudian ini saya pakainya Arduino IDE 1.8.2. Ada beberapa hal yang perlu juga diperhatikan. Misalkan saya harus nanti saya seperti ini, saya buka skate, kemudian jadi saya contoh ya, ini ada contoh, beberapa contoh di sini. Ada tool, kemudian ada sketch, ada edit, ada file, ada help dan sebagainya. Saya coba di sini ada contoh ya, contoh. Saya pakai ini ya, ini auto reset modul ya. Saya buka misalkan contohnya di sini. Saya akan membuat blink menggunakan LED, karena saya tadi gambar di sininya nih ya. Nanti saya akan memblinkingkan LED ini. Jadi ada programnya sudah jadi di sini. Ada nanti kalau misalkan pakai hardware, di sini ada verify, ada upload ya. Ini untuk apakah mau cek seperti ini, apakah skate yang kita bikin itu ada error atau tidak. Nanti nah, yang diperlukan pada Proteus ini nanti file yang heksanya. Nanti kita compile selesai dulu. Setelah compile selesai, kita akan kopikan untuk file ininya ya, compilingnya ya, nanti berbentuknya hexa. Ini yang perlu nanti dikopikan di sini. Nah, di sini misalkan ini ya, dari sini semua. Di sini ini adalah program yang harus dikopikan ke Proteusnya ya. Nah, dari sini ke sini. Oh iya, dari sini. Sebentar. Saya misalkan di sini ya. Nah, seperti ini. Saya kopikan sampai sini ya. Kita copy, Ctrl C ya, misalnya seperti itu. Nanti dimasukkan ke sini. Masukkan ke sini, klik 2 kali. Nah, di sini ada program file. Kita pastikan di sini. Ya. Ini maksudnya untuk kalau di secara hardware itu untuk upload ke sini ya. Di sini upload ya. Kalau di Proteus itu hanya kopikan ke sini kemudian di oke. Itu programnya, kata kasarnya pura-puranya atau simulasinya, programnya di download ke modul Arduino. Seperti itu ya. Sebentar. Saya cari dulu yang file yang nih ya, blink ya, basic di sini. Saya akan coba yang sederhana karena saya akan mencoba mengedipkan LED ini. Jadi programnya sederhana seperti ini. Misalkan ada file example, kemudian ada basic. Nah, di sini ada blink ya. Nah, blink. Ini kita baca seperti ini.
Jadi ini untuk mengedipkan apa kata kasarnya si LED yang tadi bikin. Kita perhatikan di sini kalau misalkan LED built-in output itu sama dengan pin 13. Kemudian di sini yang ada di apa di Manos itu sudah bisa dibaca. Kalau ada page setup itu hanya satu kali ya. Page setup the setup function run once, berarti satu kali when you press reset and forward board. Jadi ini hanya satu inisialisasi. Jadi ini untuk inisialisasi digital pin LED built-in as output ya. Jadi ini inisialisasi bahwa pin LED built-in atau pin 13 itu dijadikan sebagai output. Jadi nanti inisialisasinya pin mode LED built-in output. Jadi di sini di page setup ya. Kemudian ada the loop function run over and over again forever. Jadi ini yang berulang-ulang. Jadi di void loop itu ada program berulang-ulang. Misalkan digital red LED built-in high. Jadi nanti di si outputnya itu dibikin 5 volt atau high ya. Kemudian kita tunggu waktu jedanya 1000. Kemudian digital red LED built-in low. Jadi nanti dimatikan. Ini untuk menyalakan, ini untuk mematikan. Ini delaynya 1000. Supaya tidak kelamaan, saya akan coba di sininya misalkan 100 atau 500 lah. Saya kasih 500 setengahnya misalkan seperti itu. Saya kasih juga di sini 500. Ya, kasih 500. Nah, tadi saya juga bilang tadi kalau misalkan mau compile, verify apakah ini ada error atau enggak, kita compile dulu, verify. Ini compiling dulu. Kalau misalkan tidak ada tidak ada error, kita tinggal kopikan saja. Yang tadi saya kasih sudah ini kan ya, kasih tahu ya, ini ya. File ini kita kopikan. Jangan sama ininya ya, jangan sama tanda kutipnya. Copy seperti ini. Nah, Ctrl C ya. Nah, kalau secara hardware kita tinggal upload saja, itu masuk ke modul Arduino-nya. Tetapi kalau simulasi Arduino kita kopikan ini ya. Oke, setelah saya sudah kopikan, saya masukkan ke sini ya. Saya masukkan ke Arduino boardnya. Ini. Nah, klik kanan. Saya masukkan di sini tadi ya. Yang tadi saya hapus yang pertama. Saya masukkan sini, kemudian di oke ya. Oke, kita coba fly. Mudah-mudahan berhasil. Kalau ini nyala kan? Karena masih kelamaan ya ternyata ya. Saya kasih 100 aja ya. Sebentar, biar nggak ini ya. Saya kasih 100 ya. Coba saya kasih 100 dulu ya. Ini di stop dulu. Nanti kalau misalkan ini saya coba 100 masih, ini 5000 ternyata. Saya kasih 100 aja dulu ya, 100 biar nggak terlalu lama. 100, ini juga 100. Nah, ini untuk menyalakan mematikan ini bebas, nanti terserah kalian mau di setting berapa ya. Tunggu sampai compiling down. Ya, kalau ternyata filenya masih sama, itu kita nggak perlu kopikan lagi. Tapi untuk memastikan lebih baik kita kopikan lagi, takutnya ininya nggak sama ya. Nah, ini lagi. Oke ya, kita kopikan, kita ulangi lagi, masukkan ke sini. Nah, di sini ya, Ctrl P ya. Oke, kita coba. Nah ya, ini buktinya. Kalau tadi blinknya tadi saya kasih 100 ya. Nah seperti ya. Jadi nyala mati mudah-mudahan kelihatan kan ya. Nah gitu. Itu program yang paling simple yang bisa dilakukan di Proteus. Nanti
ada di project-project selanjutnya di Manos itu, silakan bisa dipraktekkan. Nah, satu hal lagi yang perlu nanti diperhatikan. Jadi kalau misalkan Pak, saya tidak keluar untuk ininya ya, untuk script ininya. Nanti di sini ada di preference ya, di preference. Kemudian ini ada verified kode after upload. Ini harus dicentang, centangannya harus seperti ini ya. Ini otomatis, ada compilation, kemudian semua ini centangannya harus sama. Samain itu baru ini muncul pasti ya. Ini ingat, yang show output during compilation ini harus dicentang yang pasti. Ini pasti ini apa kata kasarnya pilihan ya, seperti itu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa memahami dan bisa mengikuti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.